lapor apel peringatan hari ulang tahun ke-64 Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 siap dimulai. Laksanakan. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pembina apel, selamat Laporan pemimpin apel. Apel memperingati ulang tahun ke-64 Provinsi Nusa Tenggara Timur dipadukan dengan penceramah tangan tahun 2022 di Desa Famili Ate, Kabupaten Sumba Barat Daya, Selasa 20 Desember 2022. Siap? Laksanakan. Penyerahan Pospol Famili Ate oleh pemilik tanah atas nama Yohanes Surahage kepada pihak Polres Sumba Barat Daya yang akan diserahkan langsung oleh kami. Mohon kesediaan Kapolda NTT untuk depan dan akan menerima Terima kasih, kami silakan untuk kembali. Pagi. Selamat pagi. Shalom. Sumba Barat Daya. Kalau 60 ribuan hektar itu, limbahnya itu juga dapat dimanfaatkan untuk peternakan kita. Namanya TJPS. Tanam jagung panen sapi adalah sebuah program kolaborasi untuk bagaimana melakukan kolaborasi antara industri untuk manage, mengatur agar limbah pertanian itu dapat dipakai oleh peternakan, dan pertanian, peternakan, industri dapat bekerja sama sehingga seluruh limbah pertanian di Nusa Tenggara Timur dapat terpakai, diurus dengan baik, sehingga musim kemarau di saat paceklik kita mampu memberikan protein yang cukup kepada seluruh ternak kita. Nah, itu cara berpikir kolaborasi yang baik. Sudah dilakukan, tapi saya lihat belum masif. Terus didorong, dan ini perlu kerja-kerja kolaborasi seperti itu. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja bersama. Kerja bersama itu bukan kerja sendiri-sendiri, tapi sama-sama kerja. Tapi kerja dengan kemampuan gerak dalam satu padu padan perencanaan dan mimpi dan cita-cita bersama. Nah itu saya terus mendorong agar apa yang kita kerjakan itu betul-betul tergambar di dalam lapangan yang kita maksudkan. Kenapa saya pilih tempat seperti ini supaya kita lakukan apel? Supaya kita melihat kerja kolaborasi di lapangannya terlihat atau tidak. Kita ketahuan, kalau di kantor gubernur lapor saja kita tidak tahu. Atau di kantor bupati lapor, kapan ini lapor kita tidak tahu. Tapi ini belum pernah kolaborasi sampai level ini. Nah ini kita bisa ngecek. Karena itu saya terus mendorong, dan hari ini walaupun pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur itu 3% lebih, tapi kita pastikan kalau tadi seperti disampaikan Pak Bupati, itu dikerjakan dengan baik. Total laporan yang masuk ke saya untuk 2023, lahan yang disiapkan, anggaran yang disiapkan untuk ditanam di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya berkaitan dengan jagung sekitar 400.017 hektar. Kalau 400.017 hektar itu, let's say kita anggap panen 3 ton saja per hektar, itu kali dengan 4.000 kita akan memiliki sedikit-dikitnya 4 triliun rupiah disumbangkan oleh petani dari jagung kepada pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4 triliun. Dalam 100 hari, sedikit-dikitnya paling lambat di bulan April itu, kita telah memiliki
4 triliun rupiah dari jagung saja. Karena itu saya ingin mendorong terus kita untuk bersemangat dan para kelompok tani terus untuk di backup supaya kita melahirkan produktivitas yang tinggi. Masalah kita di Nusa Tenggara Timur, banyak masalah. Kita ngomong satu-satu tentang pertanian kita. Kita punya kelemahan, kita terus mendorong agar dalam proses tanam terjadi perubahan-perubahan proses. Mekanisasi pada proses-proses tanam itu harus dapat dilakukan. Tadi kita sedang tanam rame-rame, kita sudah bisa meninggalkan alat tanam dari kayu itu untuk dia dorong. Nanti ke depan terus maju dalam prosesnya. Lalu kita panen. Tidak mungkin kita bicara puluhan ribu, ratusan ribu hektar, panennya manual. Itu akan sangat lambat. Kalau kita panen cepat, tanam cepat, panen cepat, maka tanah walaupun kita hujannya terbatas, tapi karena kita panennya cepat, dalam tempo 100 hari kita bisa panen, lalu panennya cepat, maka kita mampu untuk tanam 2 kali. Kita mampu itu untuk tanam 2 kali. Teorinya sudah dipakai dan Bupati Sumba Barat Daya, banyak juga bupati yang sudah belajar itu untuk melakukan untuk tanam 2 kali. Kita bisa mampu tanam protein tertinggi. Saya bayangkan kalau di semua lahan ini Pak Bupati ditanam di pinggir-pinggir pagar untuk jagung itu semuanya kelor. Itu akan sangat memberikan bantuan terbesar. Kenapa? Karena kita nanti Indonesia lambat atau cepat akan ada kebijakan untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui anak-anak kurang gizi. Makanan tambahan akan datang dari kelor. Saya pastikan itu. Kalau itu maka kita belum mampu untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan itu secara nasional. Belum mampu. Kita punya kebutuhan NTT saja masih belum bisa. Karena itu saya mendorong 1 kilogram daun mentah berapa harganya Pak Kasrem? Rp5.000. Itu Kasrem yang janji, bukan gubernur. Betul Kasrem? Rp5.000 betul? Nah, Rp5.000. Jagung 4.000 sudah ada kan? Ini Rp5.000 basah. Jadi kalau 5.000 itu, kalau punya 1.000 pohon, berarti kita 1 pohon rata-rata dia menghasilkan 3 kilogram daun basah dalam panen sekitar 1 bulan. Nah, lalu dia berdaun lagi. Itu artinya bahwa kalau 1.000 berarti kita mampu untuk bisa dapat 15 juta. 15 juta dalam sebulan. Kalau punya 1.000 pohon, artinya itu kita tidak akan miskin lagi karena kita punya 15 juta rupiah per bulan. Biasanya kalau kita ke Honolulu, kalau kita lewat di Honolulu, negara bagian Amerika, itu kalau kita lihat ada pohon kelor tertanam di depan rumah seseorang, itu pasti orang Filipina. Saya selalu tanya mereka, mengapa kamu tanam pohon kelor? Mereka jawab, itu pesan bagi siapapun melewati tempat ini bahwa di dalam rumah ini tidak pernah kekurangan protein. Jadi kelor itu kasih pesan kepada siapapun yang lewat, pesan bahwa di dalam rumah ini tidak berkekurangan protein. Nah, kita harapkan di seluruh Nusa Tenggara Timur, habis kita apel dari tempat ini, semua kita harus memiliki itu. Karena begitu punya kelor nanti kerjasama dengan Dandim dan Danramil setempat. Semua kita terlibat, kita akan siapkan mesin pengering, kita juga siapkan untuk penepung sehingga dia punya tepung lalu dijual. Kalau 1 kilogram tepung harganya kira-kira berapa itu, Kasrem? 100.000 begitu ya? 100.000 rupiah. 100.000 per kilogram dengan tepung, kita jual tepung. Jadi kekayaan Nusa Tenggara Timur baru aspek 2 ini, 2 komoditas saja kita sudah kaya luar biasa. Dari 2 komoditas sudah kaya. Sengaja pilih begini supaya kita enak berhukum. Saya mau ngomong 2 jam soalnya. Jadi bagus sekali kita random kita 2 jam. Kalian jangan pikir saya mau ngomong cepat-cepat, lama sekali ini. Ini baru pertanian soalnya. Nanti sampai kesehatan mungkin kemungkinan di jam 1 itu kita selesai. Supaya kita nikmati dulu panas ini. Jangan pikir-pikir gubernur ini lama, pasti lama. Jangan, kalian jangan berdoa cepat karena ini lama betul ini. Nah, itu baru kita dari 2 komoditi. Baru datang dari 2 komoditi, pertanian saja. Kita bicara lagi kita punya peternakan kita. Dan Sumba salah satu, kenapa pun ini pulau penyumbang kemiskinan terbesar bagi provinsi ini.
di pulau ini. Nomor 1 Sumba Tengah, nomor 2 Pisabure juga sedikit. Ini pulau kecil tidak apa-apa. Lari kembali lagi Sumba Timur. Sumba Timur, Sumba Tengah, Sabure juga. Jadi Sumba Timur, Sumba saja kita ngomong, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Mereka lengkap di dalam penyumbang terbesar. Tapi saya melihat kalau cara kerja model seperti ini, perubahan-perubahan seperti ini, maka saya pastikan pulau ini tidak menyumbangkan lagi ke depan orang-orang dengan stigma buruk buat provinsi ini, tapi mereka menyumbangkan provinsi ini akan hadir kesejahteraan datang dan juga dari sumbangan dari pulau ini. Mengapa? Kita lihat bahwa ini terjadi perubahan budaya luar biasa. Menurut laporan Bupati, bukan kata saya, dulu orang Kodi pergi menyeberang ke Bima untuk panen jagung. Betul begitu? Betul, oke. Sekarang mereka tidak lagi. Mungkin kalau pergi itu karena dia kurang informasi. Sekarang menurut saya banyak sekali, bahkan mungkin 80-90% tidak mau pergi lagi karena mereka memiliki jagung sendiri dan mereka menikmati hasil mereka sendiri. Betul begitu? Nah, kalau asal dia jangan ditipu aja, syukur alhamdulillah. Karena itu kita berbangga untuk itu. Kita lihat Sumba Tengah. Sumba Tengah, kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah mengintervensi untuk membangun food estate di Sumba Tengah. Bapak Bupati Sumba Tengah itu punya ribuan alat-alat pertanian. Kita lihat Sumba Tengah yang dulu tidak mempunyai budaya pertanian, ya Bupati Sumba Tengah. Nah, sekarang mereka mampu untuk tanam bergerak luar biasa. Itu sebuah proses perubahan peradaban. Itu proses perubahan itu. Kalau ini digerakkan terus, mereka juga akan tempat yang sangat luar biasa karena baru saja saya menerima informasi berkaitan dengan studi PLN yang dilakukan oleh UGM, Universitas Gadjah Mada, bahwa Sumba Tengah mampu untuk dibangun listrik tenaga matahari 2 giga. 2 giga berarti 1 giga itu 1000 mega. 1 mega butuh 1 hektar. Berarti 2 giga 2000 mega, maka 2000 hektar dibutuhkan di lahan itu. Dan itu membutuhkan 4000 orang kerja pada level paling bawah. 4000. Daging premium untuk bangsa ini. Sekarang ini kita impor. Kita impor dari Australia, kita impor dari Brasil, dari Meksiko, dari Belgia, kita impor dari India. Tapi nantinya kebutuhan untuk premium, mungkin saja daging di bawah premium mulai impor, tapi kebutuhan untuk premium, daging premium harus mampu dapat dipastikan ke depan. Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dari Pulau Sumba, kita akan mensuplai itu. Karena kita punya daging terbaik. Bukan daging yang seperti kita bakar begitu, makan begitu, tidak. Ini daging terbaik, 1 potong 2.500.000 potong begitu. Cara potong pun ahli. Jadi nanti kita kasih latih untuk menghasilkan rib eye. Itu cara potong pun berbeda. Potong sapi pun berbeda. Ini harganya pun berbeda setiap potongan. Nanti itu diajarkan. Kita hadirkan orang untuk mengajarkan itu dengan baik. Sekarang dalam proses untuk menuju ke sana. Memang ini tidak bisa bim salah bim. Mengerjakan sebuah pembangunan dalam proses-proses itu tidak bim salah bim. Fondasi, cara berpikir jadi rubah, mindsetnya, peradabannya, semua kita rubah. Supaya mereka baru kita lahan saja sudah baklai. Belum baru lahan saja. Tapi sekarang syukur sudah selesai. Kita akan maju terus untuk membangun itu bertahap demi bertahap. Kita sangat luar biasa. Kita juga tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini panasnya luar biasa. Lautnya luar biasa. Kita memiliki pantai yang cukup luas. Indonesia mengimpor 1 tahun, mengimpor 3,7 juta metrik ton garam. Datang dari berbagai-bagai negara, Australia, China, kita memilikinya. Dan sekarang kita telah mengerjakan itu. Kita mengerjakan garam kita. 3.000 hektar di Teluk Kupang. Bupati Malaka telah menyiapkan berapa Bupati Malaka? 10.000 itu janji itu. Kira-kira tahun depan itu berapa? 5.000 hektar. 5.000 ini bukan Bupati kerja sendiri. Kerja sendiri nggak berhasil ya. Bupati ini kenapa saya meyakini berhasil? Karena dia bekerja sama dengan kementerian yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mereka mampu membuat itu jadi. Jadi saya pastikan 5.000 hektar itu jadi karena seluruh anggaran
dan kemampuan kita telah memahami sekarang. Saya belajar serius terhadap garam, karena itu saya pastikan, saya bilang ke Pak Menteri, selama Bupati itu siapkan lahan, Menteri siapkan uangnya, saya pastikan garamnya berhasil, karena kami belajar cukup lama, belajar dari Australia, belajar dari China, belajar dari India, yang dipakai oleh India. Kita belajar, dan hari ini kita bisa tahu, kita bisa kerjakan itu dengan baik, tidak perlu belajar lagi, karena kita sudah terbiasa hitung arah angin, matahari, segala macam kita tahu kedudukan, dan garam itu berhasil. Kita bisa tahu, ini menjadi sebuah mimpi besar kita untuk mengisi negara ini supaya ke depan provinsi ini tidak hanya meminta, tapi dia juga mendapatkan, dia juga menyumbangkan seluruh kebutuhan dalam rangka mengurangi devisa negara untuk kepentingan impor. Kita harus mampu itu, karena impor itu membuat kita tergerus devisa negara kita. Kita tahu bahwa baru saja juga Menteri Perikanan hadir Nusa Tenggara Timur untuk panen budidaya ikan kerapu. Menurut Dirjen budidaya dan pengusaha yang dibawa untuk membeli ikan kerapu itu, belum pernah dia melihat ikan sebanyak itu di Republik ini, belum pernah dilihat. Kita bersyukur untuk itu. Belum pernah ada menurut mereka melihat ikan sebagai itu. Memang ikannya cukup banyak. Dan ke depan saya bilang jangan sekian, kita perlu 1 juta ekor per tahun kita keluarkan dari Nusa Tenggara Timur. 1 juta kilo. Kita harus berarti 1 juta kilo. 1 kilo itu kita anggap dari 40.000, maka 1 juta ton kita kasih keluar, itu berarti sebanding 40 triliun per tahun. Itu bisa karena kita sudah melakukan, tinggal kita lanjutkan saja. Di Riung, di Alor, di Mulut Seribu, semuanya kita siapkan. Banyak sekali kekayaan NTT yang memiliki, belum rumput laut. Dan semua kita sedang melakukan untuk melanjutkan processingnya. Karena itu saya harapkan kita adalah provinsi kaya. Isu dunia hari ini, 2 isu besar dunia. Apa itu? Coba, isu besar dunia apa ini? Coba. Pangan, Komandan ini pangan dan energi. Pangan dan Energi. pangan dan energi. Ini isu besar dunia. Pangan, energi. NTT memiliki dua-duanya, berlimpah. Pangan berlimpah, energi khususnya renewable energy berlimpah. Matahari, angin, arus laut, panas bumi. Kita memiliki itu. Karena itu kita harus punya keyakinan bahwa satu saat provinsi yang kita cintai yang hari ini oleh sebagian masyarakat Indonesia memandang sebelah mata, kita mampu ke depan, kita akan memutuskan, kita akan membuat mereka tercengang bahwa provinsi ini penyumbang kekayaan buat negara ini. Kita pastikan itu. Dan saya melihat itu, ini provinsi yang paling kaya dalam Republik ini, tidak ada yang lawan. Mengapa? Karena kalau isunya energi dan khususnya renewable energy, energi baru terbarukan, maka ini negara yang paling banyak energi matahari ada di mana? Sumba Tengah. Sumba secara keseluruhan, tapi Sumba Tengah terutama. Secara keseluruhan Sumba. Iradiasi matahari tertinggi, makanya kita berdiri begini. Sekarang jam berapa ini? 9 ada? Jam 10. Ya, jam 10 saja dirasa enak betul. Nanti kalau jam 12 dia hitam benar. Nah, itu uang semua. Jadi jangan marah-marah panas. Kita terima kasih sambil berdiri. Terima kasih Tuhan, kasih kami panas yang luar biasa. Ini uang semua. Jangan marah-marah, panas mati. Itu orang tua bilang, memang saya taruh satu kali kita putar. Ya kita berterima kasih sama Tuhan. Jadi berdiri begini, menikmati. Terima kasih Tuhan. Panas hebat, uang banyak. Nah begitu. Panas hebat, uang banyak. Nah karena itu kita lihat, kita akan mampu. Pulau Sumba memiliki 10 giga. 10 giga kita pakai, let's say kita pakai 5 saja. 5 kita kirim ke Singapura. Pasti satu saat kita bisa ekspor. Walaupun hari ini ada, tapi satu saat kita ekspor. Kita mampu juga untuk ekspor. Untuk kita kirim ke hari ini Darwin sedang memproses untuk mereka punya tenaga matahari dijual ke Singapura. Gubernur Nusa Tenggara Timur belum setuju menandatangani kabel itu lewat daripada perairan Nusa Tenggara Timur. Kita belum tanda tangan karena Sumba belum jadi. Nanti kalau Sumba sudah jadi, kita tanda tangan itu barang karena kita juga sudah punya itu barang. Tapi kalau belum punya jangan tanda tangan orang punya. Nah itu nggak bagus itu. Nah karena itu dari Darwin saja bisa jual sampai ke Singapura. Darwin ke Singapura dengan Sumba ke Singapura mana lebih dekat?
Ya Sumba lebih dekat. Mereka saja mau pisah, kita tidak mau. Kita siapkan itu. Karena itu kita kaya luar biasa. Ini daerah kaya luar biasa. NTT itu sangat kaya. Mulai dari Flores Barat sampai Flores Timur, kayanya luar biasa. Kita kalau di pulau yang paling bangga itu kalau kita orang Flores itu, bupati-bupati Flores kalau terlihat Sumba ini mereka sengaja puji-puji, padahal mereka mati. Ya ini apa ini? Nah, ini udah jauh kami. Kalau hati mereka, cuma mereka tidak pernah ngomong. Aku orang Sumba kalau kita lanjut jam 1 kita selesai. Pidato gubernur itu kalau mama boleh 8 jam dia mau pidato. Nah, karena itu kita bersyukur buat 64 tahun kita mampu berkolaborasi. Hari ini di provinsi kolaborasi antara dinas, kolaborasi antara TNI Polri, kolaborasi dengan BI OJK. Ya, terima kasih ada pimpinan OJK di sini. Nah, kita berterima kasih seluruh kolaborasi industri-industri keuangan kita melakukan kolaborasi. Kita kolaborasi dengan off-taker para pengusaha. Kita melakukan sebuah kerja, sebuah iklim usaha, iklim kerja yang baik. Kalau ini dilakukan dengan baik, maka saya pastikan kita akan dapat melakukan langkah-langkah besar, langkah-langkah yang membuat banyak manusia tertarik menuju NTT. Hari ini banyak sekali orang mau melihat NTT secara langsung. Kita memiliki kekayaan budaya, kita memiliki kekayaan atraksi alam kita yang indah-indah, laut kita, gelombang-gelombang yang hebat. Kalau zaman dulu orang Timur soalnya kalau lihat TTS itu kalau lihat gelombang dia lari. Bahkan bilang kalau gelombang tidak dekat. Tapi hari ini kita bisa jual gelombang. Surfing menjadi salah satu jualan terbaik buat Pulau Rote hari ini. Karena itu ke depan banyak sekali akan bangun resort-resort hebat di Pulau Rote sana. Kita memiliki banyak hal. Tetapi tentunya kita sebagai manusia yang bertanggung jawab, para ASN, kepala dinas, bupati, wali kota, camat, kepala desa, harus berubah cara berpikirnya. Tapi kalau cara berpikirnya itu cara berpikir yang biasa-biasa, business as usual, ya itu tidak bisa. Itu 2000 tahun kebangkitan berulang-ulang tetap saja mati. Karena itu saya harapkan konsep-konsep yang telah dibangun hari ini menjadi model pembangunan, dilanjutkan bahkan ditingkatkan lebih hebat dari sekarang ini. Karena itu saya yakini NTT bukan sebagai daerah miskin, NTT adalah provinsi penyumbang kemakmuran untuk negara Republik Indonesia. Terima kasih untuk semua, selamat untuk kita semua. Dirgahayu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-64. Semoga Tuhan yang senantiasa menyertai memberkati kita, terus mendampingi, bekerja sama dengan kita untuk kita membangun provinsi yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, salve, shalom. Terima kasih. Latihan selesai. Martinus. Jadi tidak, Martinus. Oh, sudah berbunga. Wah, sudah.